Mengawali berita pertama, pemirsa, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta kunjungi pimpinan Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dijamu secara langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir. Dengan sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan itu, salah satunya dukungan untuk Muhammadiyah masuk dalam Nobel Perdamaian Dunia. Datang langsung ke kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dijamu langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mukni, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi. Kedua belah pihak langsung bergegas melakukan pertemuan yang berlangsung di ruang tamu VVIP. Sejumlah agenda dibahas dalam diskusi di pertemuan tersebut, antara lain pencalonan Muhammadiyah untuk Nobel Perdamaian. Haidar Nasir menyampaikan terima kasihnya kepada Horta yang telah mengusulkan Muhammadiyah sebagai penerima Nobel Perdamaian. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak juga membicarakan kerjasama bidang pendidikan, kesehatan, serta dalam peran-peran kemanusiaan. Di samping itu, Haidar Nasir juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah terus bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, kemanusiaan, baik di dalam dan luar negeri. Haidar juga menekankan bahwa Muhammadiyah mendukung Timor Leste untuk menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Saya bersama Pak Abdul Mukti, Pak Muhadjir Effendi, dan Pak Syafiq Mukni atas nama PP Muhammadiyah menerima rombongan Presiden Timor Leste, Bapak Dr. Jose Ramos Horta bersama Menteri Luar Negeri dan ada dari Parlemen dan rombongan lainnya. Maksud kedatangan beliau pertama karena sudah bersambung hubungan selama ini antara Muhammadiyah dengan Bapak Ramos Horta dengan Timor Leste, di mana pada tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Presiden Ramos Horta termasuk tokoh yang gencar mengusulkan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk memperoleh hadiah Nobel Perdamaian, dan juga bahkan terus ingin berusaha mendapat agar Muhammadiyah NU dapat hadiah perdamaian dari UNESCO. Ya. Nah, maka ketika hari ini kunjungan ke sini, beliau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Muhammadiyah. Yang kedua, kami tentu menyampaikan terima kasih atas supporting dari Presiden Ramos Horta yang begitu rupa, ya. Beliau memang menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu merupakan kekuatan organisasi Islam bersama NU yang berpengaruh di Indonesia dan bahkan di dunia. Sehingga dukungannya itu memang merupakan dukungan yang nyata dan telah berbuat banyak Muhammadiyah menjadi negosiator dan mediator untuk perdamaian di Filipina, dan peran-peran kemanusiaan Muhammadiyah di Myanmar misalkan, dan di berbagai tempat. Jadi itulah yang mendasari Presiden Ramos Horta untuk selalu mendukung Muhammadiyah. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa di samping terima kasih atas dukungannya, juga Muhammadiyah terus bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, kemanusiaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Termasuk kami sampaikan tentang perguruan tinggi Muhammadiyah yang sekarang merambah ke luar negeri, juga pendidikan dasar menengah yang sekarang kita buka di Australia, dan seterusnya sebagai wujud dari dan implementasi dari peran kemanusiaan dan peran untuk mencerdaskan kehidupan bukan hanya bangsa tetapi juga kemanusiaan universal. Nah, kemudian kami juga menyampaikan bahwa karena beliau menyampaikan bahwa antara Timor Leste dan bangsa Indonesia itu seperti sebuah keluarga, di mana Pak Presiden menyampaikan begitu
terpilih sebagai presiden yang kedua, beliau langsung datang ke Indonesia, ketemu Presiden Jokowi dan Parlemen atau DPR, juga Muhammadiyah. Nah, dan berbagai lembaga lain. Juga ke Australia sebagai tradisi, kata dia, tradisi Timor Leste untuk bertetangga dengan baik. Nah, kami juga menyampaikan selamat atas terpilihnya beliau sebagai presiden yang kedua yang memang punya sejarah yang kuat dalam perjalanan Timor Leste. Nah, yang terakhir, kami PP Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat, kekuatan bangsa, memberi dukungan pada Timor Leste untuk menjadi anggota resmi ASEAN yang memang telah diperjuangkan cukup lama, dan sebagaimana juga dukungan resmi negara, yakni Presiden Jokowi dan DPR RI lewat Ketua MPR kemarin, bahwa Indonesia mendukung keanggotaan Timor Leste sebagai anggota resmi ASEAN. Maka kami harapkan bahwa selain menjadi anggota resmi ASEAN, kita terus membangun hubungan dengan masyarakat dan pemerintah Timor Leste. Oke, baik. Pak Rahenda, mungkin ke depan ada kolaborasi dengan Muhammadiyah terkait dengan pendidikan dengan Timor Leste mungkin? Ya, kita nanti cari peran-peran yang bisa membangun dan mengembangkan mediasi perdamaian dunia sebenarnya. Jadi Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Timor Leste, terus menggelorakan semangat perdamaian dunia ketika saat ini ada problem-problem politik antar negara seperti terjadi Rusia dan Ukraina dan sebagainya, di mana perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan universal itu makin relevan untuk menjadi state of mind di tingkat global. Hal serupa dipertegas oleh Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berlaku kunjungan ke Muhammadiyah, salah satunya dukungan untuk Muhammadiyah dalam Nobel Perdamaian Dunia. Ramos Horta juga berterima kasih atas dukungan Muhammadiyah untuk Timor Leste agar menjadi bagian dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. In strengthening bilateral relationship between our two countries in many areas, but also in promoting human fraternity in the region and in the world. I nominated Muhammadiyah NU for the Nobel Prize more than once. The process sometimes takes long, but also nominated also for the UNESCO Peace Prize, and I intend to nominate for the Zayed Human Fraternity Award. These two organizations, Muhammadiyah and NU, are positively, enormously influential in Indonesia, in the region, and in the world. In times of great difficulties in international relations, we need voices, powerful voices of authority like these two institutions, to continue to promote fraternity in the region and in the world. That's why, and because of the history of many decades of the two organizations, extraordinary work for peace, for reconciliation, for fraternity, that I nominated, but and we continue to do so. And I thank your support for Timor Leste in joining ASEAN. Indonesia is a leader in the support Timor Leste membership. I hope it will happen in 2023. Kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta itu merupakan salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan ke luar negeri pertama dia setelah terpilih sebagai pemimpin Timor Leste pada bulan Mei 2022. Kohar Ariski, Surya Syaputra memberitakan dari Jakarta.